Selamat pagi, Bu, ucap Sandi ramah, menyapa seorang dokter yang lewat di depannya. Oh iya, selamat pagi. Sandi pun mengangguk. Dokter tersebut melewatinya. Ia bersenandung sembari mendorong alat tempurnya. Berbagai alat kebersihan yang senantiasa menemaninya saat bekerja. Ia melewati lorong-lorong kamar rumah sakit. Agak sepi karena para pasien masih ada yang istirahat dan keluarga pasien belum banyak yang berkunjung. Bunyi roda dari alat kebersihan yang ia bawa bergema di seluruh lorong. Sandi berjalan menuju toilet. Beberapa ruangan telah ia bersihkan. Kini giliran toilet rumah sakit. Saat melewati lorong, dari kejauhan Sandi melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di depan kamar pasien yang paling ujung sendirian. Sepertinya cukup lama berada di situ dan beberapa orang yang lewat tidak menghiraukannya. Penasaran, Sandi berjalan mendekat. Kali saja wanita bergaun putih itu butuh bantuan darinya. "Mbak," panggilnya. Wanita itu tidak menoleh, tetap bergeming dan hanya menatap kaca di pintu kamar pasien. Sandi mengikuti arah pandangannya. Seorang pasien tengah tertidur di sana dengan peralatan selang di seluruh tubuhnya. "Mbak," panggil Sandi kembali. Hening. "Mbak," panggilnya lagi. Tetap hening. Angin semilir berhembus menggerakkan rambut hitam wanita bergaun putih itu dengan lembut. Rambut yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Sandi menggaruk kepalanya. Bingung, ia membuka mulut, namun sekejap menutupnya lagi. Sembari menghembuskan nafas kasar, Sandi memutuskan untuk pergi. Beberapa kali menolehkan kepalanya ke belakang, menatap wanita bergaun putih yang masih berdiri tegak di tempat semula, tidak bergerak seinci pun. Mungkin dia memiliki masalah pendengaran, ucap Sandi asal. Tanpa ia sadari, di belakangnya wanita bergaun putih itu menoleh secara perlahan. Menggerakkan kepalanya kemudian berhenti tepat ke arah Sandi berjalan. Sampai pemuda itu hilang di belokan. Sesampainya di toilet pria, Sandi mengeluarkan alat-alat kebersihannya dan mulai menyikat kerak membandel di lantai. Bunyinya menggema ke seluruh toilet yang sepi. Tidak ada yang berkunjung ke ruangan ini di jam segini. Saat ini hanya ada pemuda itu sendirian. Ia menghentikan gerakan menyikatnya, celingukan, melihat ke seluruh toilet yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Apa aku salah dengar ya?" Lirihnya pelan, melongok ke seluruh bilik toilet yang tertutup. "Baru saja ada wanita yang menangis," ucapnya lagi dengan pelan. Sandi menajamkan telinganya. Cukup lama, tapi suara yang ia dengar tidak terdengar lagi. Sandi mengangkat bahunya, mulai bersiul dan menyikat lantai kembali. Baru saja mulai menyikat, Sandi berhenti. Kali ini, suara itu terdengar sangat jelas dari pintu bilik toilet yang berada tepat di depannya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Keringat sebesar biji jagung di pelipisnya mulai turun. Perlahan, ia berjalan maju mendekati pintu bilik tersebut. Ia mengangkat sapu sikatnya sehingga ujung gagangnya mengarah ke pintu bilik itu. Sandi menghembuskan nafas perlahan. Dengan tangan gemetar, ia mulai mendorong pintu tersebut. "Ah!" teriak Sandi keras saat melihat di dalam bilik tersebut tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup dengan keras.
ia menyentuhnya dan berusaha menetralkannya. Agak lama, Sandi mulai menguasai dirinya. Ia mulai menyikat kembali hingga selesai, sampai toilet itu benar-benar bersih. Suara tangisan yang ia dengar tidak terdengar lagi sampai Sandi keluar dari toilet. Jam 10 lewat, pekerjaan Sandi sudah selesai. Rumah sakit mulai ramai dikelilingi oleh dokter, pasien, dan pengunjung. Ia kembali melewati lorong kamar rumah sakit. Beberapa kali menyapa, tapi perhatiannya tertuju pada pintu kamar salah satu pasien. Wanita bergaun putih itu masih berdiri di sana dengan posisi yang sama. Sandi terus-menerus menatapnya sembari mendorong alat kebersihannya. Tidak disangka, kepala wanita itu bergerak perlahan menoleh ke arah Sandi. "Astaga!" ucap Sandi kaget. Pandangan matanya beralih ke seorang laki-laki tua yang ternyata telah ia tabrak. "Maaf Pak, saya tidak sengaja." "Lain kali hati-hati adik," ucap bapak tua itu. Sandi mengangguk sembari menunduk sampai bapak tua itu melewatinya. Sandi bernafas lega. Setelahnya, ia kembali menatap ke arah wanita bergaun putih itu. Ternyata wanita itu sudah tidak berada di tempatnya. Sandi celingukan, wanita bergaun putih itu tidak ada dimanapun. Mungkin masuk ke dalam kamar itu, batin Sandi menatap pintu kamar tersebut, lalu mengalihkan pandangan dan berjalan menuju ke tangga rumah sakit. Sandi membuka pintu menuju tangga, meletakkan alat kebersihannya di sudut ruangan, lalu turun ke lantai bawah. Namun saat berbelok, ia sedikit terpaku melihat wanita bergaun putih itu berdiri di tengah tangga membelakanginya. Agak lama ia berpikir. Sandi memilih berjalan dan melewati wanita itu. Melalui ekor matanya, ia melihat wanita itu juga tidak bergerak sedikit pun. Sama seperti yang ia lihat tadi pagi, barusan dan saat ini. "Kamu..." Sandi berhenti melangkah. Suara yang sangat lirih itu membuatnya menoleh, menatap wanita bergaun putih yang wajahnya tertutup oleh rambut hitamnya. Ia celingukan, hanya ada dirinya sendiri di situ. "Iya," jawabnya. "Bisa melihatku?" Rambut wanita itu bergerak lambat. Entah angin dari mana membuat wajahnya nampak jelas. Sandi bisa melihat rupa itu. Wajahnya yang cantik namun sangat-sangat pucat. Matanya yang tajam menatap Sandi tanpa berkedip. Tiba-tiba Sandi merasa merinding. Suhu di sekitarnya turun. Udara dingin mulai terasa. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik dan menuruni tangga dengan cepat. Mungkin bisa dikatakan ia tidak sopan, tapi berada di depan wanita itu terlalu lama. Sandi merasa tidak sanggup, entah karena apa. "Astaga," ucapnya kala membuka pintu menatap Leo yang berdiri di hadapannya. "Hei San, kenapa? Kok kamu kayak kaget gitu?" tanya Leo. "Hah, tidak, gak ada apa-apa," elak Sandi. Ia mengatur nafasnya yang tidak beraturan. "Minggir, minggir, 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 minggir!" teriak beberapa dokter dan perawat tiba-tiba dari arah depan Sandi dan Leo, tergesa menuju lift rumah sakit. "Ruang kenanga, pasien kritis!" teriak salah satu dari mereka. Mata Sandi terbelalak kaget. Ia menolehkan kepalanya ke belakang, tepat ke arah pintu tangga yang tadi ia lewati. Sandi membuka pintu tersebut dan menaiki tangganya. Ia sedikit celingukan
melihat ke seluruh tangga. Tapi wanita bergaun putih itu sudah tidak ada. Jantungnya bergemuruh, kemudian berlari secepat kilat, menghiraukan panggilan Leo untuknya. Yang ia pikirkan hanya satu, kamar yang sedari tadi pagi dilihat oleh wanita bergaun putih adalah kamar yang dituju para dokter dan suster. Dan Sandi merasa penasaran. Ia menyusuri lorong kamar rumah sakit sampai matanya terpaku pada perawat yang mendorong pasien muncul dari kamar kenanga. Beberapa tangisan mulai terdengar berasal dari sana. Beberapa dokter yang Sandi lihat berlari tadi mulai keluar satu persatu. Seluruh tubuh pasien telah tertutup oleh kain putih. Itu tandanya pasien tersebut sudah meninggal dunia. Sandi memperhatikan. Tiba-tiba saja kain putih itu tersingkap. Wajah dari pasien yang sudah meninggal itu pun nampak. Sandi membelalakan matanya. Apalagi saat ia melihat wanita bergaun putih berdiri tepat 10 langkah di depannya, sedang menatap pasien yang didorong menuju kamar mayat, lalu mengalihkan pandangan matanya. Dan yang paling mengerikan adalah keduanya berwajah sama. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.